Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka ba'du ahlil ilmi, dan sebagian orang alim, ahli ilmu bercerita, anna rajulan, bahwa ada seorang lelaki, ro'a fil manami ahlal kuburi. Si lelaki ini pernah bermimpi melihat ahli kubur, fi ba'dil maqabiri, di sebagian pemakaman. Qad kharaju min kuburihim, para ahli kubur itu tampak keluar dari pemakamannya, ila zahiril maqbarati, keluar makam. Wa idzan, dan pada saat itu pula, bihim yaltaqituna syai'an, mereka para ahli kubur yang keluar dari pemakamannya itu tampak memunguti sesuatu, ma yadri ma huwa, yang mana si lelaki yang bermimpi ini tidak tahu apa yang mereka pungut. Qala fata'ajjabtu min dzalika, lalu si lelaki yang bermimpi itu berkata, fata'ajjabtu min dzalika, maka saya merasa heran dengan kejadian itu. Wa ra'aitu rajulan, dan di sisi lain saya juga melihat seorang lelaki, minhum, dari kalangan ahli kubur, jalisan, dia tampak duduk santai, la yaltaqitu ma'ahum syai'an, si lelaki ini tidak ikut memungut sesuatu bersama mereka. Fadanautu minhu, maka saya menghampirinya, wa sa'altuhu, dan saya bertanya kepadanya, malladzi yaltaqitu haula'i, apa yang mereka pungut itu, wahai saudaraku? Faqalah, maka si lelaki yang duduk manis itu menjawab, yaltaqitu nama yahdi ilaihimul muslimun, mereka itu sedang memunguti suatu kebaikan yang dihadiahkan oleh kaum muslimin kepada mereka. Min qiraatil Quran, berupa bacaan Al-Quran, wassadaqati, dan sedekah, wadu'ai, dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh kaum muslimin, kemudian dihadiahkan kepada mereka. Faqala, maka si lelaki yang bermimpi itu berkata, faqultu lahu, lalu saya bertanya lagi kepada si lelaki yang duduk manis itu, falima la taltaqitu anta ma'ahum, kenapa kamu tidak ikut memungut bersama mereka? Qala, si lelaki yang duduk manis itu menjawab, ana ghaniyun an dzalika, saya sudah merasa cukup atau sudah tidak butuh lagi dengan hal itu. Faqultu, lalu saya bertanya lagi, bi ayyi syai'in anta ghaniyun, sebab apa kamu merasa cukup dari hal itu, wahai saudaraku? Qala, si lelaki yang duduk manis itu menjawab, bi khatamatin yaqra'uha wa yahdiha ila kulli yaumin waladi, disebabkan oleh bacaan atau hataman Al-Quran yang dibaca setiap hari oleh anakku, dan kemudian bacaan itu dihadiahkan kepadaku. Yabi'uz zalabiyah, anakku itu sedang menjual makanan ringan atau bisa dikatakan sebagai camilan, di suqil fulani, di pasar al-fulani. Falamastaiqadtu, maka tatkala aku terbangun dari tidurku, dhahabtu ila suqi, aku langsung berangkat menuju pasar. Haitsu dzakaroh, mumpung masih ingat. Faidan, maka pada saat itu pula, syabun yabi'uz zalabiyah, benar terdapat seorang pemuda yang sedang menjual zalabiyah, makanan ringan atau anggaplah gorengan ya. Wa yahruku syafataihi, sedangkan kedua bibirnya qomat kamil atau bergerak-gerak. Fakultu, lalu saya bertanya, bi ayyi syai'in tuharriku syafataika, sebab apa kamu menggerakkan kedua bibirmu? Qala, si pemuda itu menjawab, aqra'ul qur'ana wa ahdihi ila walidayya, saya sedang membaca Al-Quran, Tuhan, dan kemudian saya menghadiahkan bacaan itu untuk kedua orang tuaku, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Qala, lalu si lelaki yang bermimpi itu berkata, falabithtu muddatan minaz zaman, lalu saya berdiam diri di suatu kampung untuk beberapa waktu lamanya. Tsumma ra'aitul mauta, kemudian saya bermimpi lagi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Qad kharaju, mereka tampak keluar,
minal kuburi, dari pemakaman. Wa idzan, dan pada saat itu pula, birrojuli, saya bertemu dengan seorang lelaki, alladzi kana la yaltaqitu, yang mana dulu pada saat mimpi pertamanya itu si lelaki ini tidak ikut memungut bersama teman-temannya di dalam kubur. Soroh yaltaqitu, malah dia menjadi ikut memungut bersama teman-temannya yang lain. Fastaiqadtu, lalu kemudian saya terbangun dari tidur. Wa ta'ajjabtu min dzalika, dan saya merasa heran dengan kejadian itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok orang yang dulunya itu tampak duduk manis, sekarang malah ikut memungut sesuatu yang dihadiahkan kepada para ahli kubur. Tsumma dhahabtu, lalu kemudian saya pergi ila suqi, menuju pasar, la ta'rifu khabra waladihi, untuk mengetahui kabar keberadaan anaknya itu. Fawajadtuhu, lalu ketika saya sudah sampai di pasar, saya mendapatkan kabar qadamata, bahwa pemuda itu yang menjual makanan ringan itu ternyata sudah meninggal dunia. Jadi inti daripada kisah ini adalah bahwa bacaan-bacaan yang dihadiahkan oleh kita sebagai kaum muslimin yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal itu ternyata memang betul-betul sampai. Apalagi doa atau bacaan itu adalah dibaca oleh anaknya sendiri, maka itu jelas pasti sampai dan orang tuanya pasti akan tenang di alam sana. Cukup sekian, semoga bermanfaat meskipun sedikit. Wallahu a'lamu bishawab.